Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Anggreni dan rekan saya Zafira Hadi Husna. Kami berdua alumni SMA N12 yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di Pariwisata Universitas Brawijaya. Apa itu pariwisata? Program studi pariwisata adalah program studi yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan pariwisata. Biasanya meliputi manajemen destinasi, tour and travel, dan perhotelan. Para lulusan jurusan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan hospitalitas yang berkualitas. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki ketertarikan pada kebudayaan sekaligus bisnis. Mata kuliah yang ditempuh pada jurusan pariwisata adalah sebagai berikut. Di semester 1 masih ada agama, pendidikan kewarganegaraan, teori organisasi dan administrasi, akuntansi dasar, matematika bisnis, pengantar pariwisata, dan bahasa Inggris. Semester 2 terdapat perilaku dan pengembangan organisasi, pengantar bisnis, statistika, keuangan bisnis, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, studi lintas budaya, dan bahasa Inggris profesi. Di semester 3 terdapat manajemen sumber daya manusia, geografi pariwisata, manajemen operasi hotel dan resort, manajemen pendapatan industri pariwisata, bahasa asing, di sini boleh milih Jepang atau Mandarin, ekonomi pariwisata, pemasaran pariwisata, serta manajemen komplain dan kualitas layanan. Pada semester 4, kami mempelajari perencanaan pariwisata, analisis dampak pariwisata, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, sosiologi dan antropologi pariwisata, analisis pengambilan keputusan strategis, sistem informasi dan komunikasi pariwisata, psikologi pariwisata dan budaya visual. Pada semester 5, kami mempelajari kepemimpinan, pariwisata minat khusus, kreativitas dan inovasi bisnis pariwisata, studi kelayakan bisnis pariwisata, hukum dan etika pariwisata, manajemen daya tarik wisata, strategi bisnis pariwisata, dan kewirausahaan. Semester 6, metode penelitian pariwisata dan teknik penulisan laporan, sistem inovasi daya saing pariwisata, pariwisata global, evaluasi kebijakan pariwisata, seminar pariwisata, serta mata kuliah pilihan 1, 2, dan 3. Pada semester 7, kami akan magang, dan semester 8 akan ada aplikasi komputer IC3, TOEIC, dan tugas akhir. Perlu diketahui bahwa kurikulum yang kita ambil ini merupakan contoh dari kurikulum program studi S1 Pariwisata, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Nah, mata kuliah peminatan yang dapat diambil ketiga itu ada di kelompok bidang manajemen destinasi, yang di dalamnya terdapat pariwisata sejarah dan budaya, pariwisata ekologi, pariwisata kota dan desa, pariwisata olahraga, pariwisata maritim dan kepulauan. Lalu untuk kelompok bidang manajemen industri perhotelan terdapat manajemen perhotelan internasional, manajemen MICE, manajemen food, beverage, and catering, manajemen spa, manajemen bisnis, rekreasi, dan hiburan. Lalu untuk kelompok bidang ilmu manajemen industri perjalanan terdapat manajemen transportasi, manajemen transportasi pariwisata, pemanduan pariwisata, manajemen biro perjalanan wisata, manajemen kargo, dan virtual reality dalam pariwisata. Lagi-lagi ini kurikulum yang kita ambil contohnya dari studi S1 Pariwisata, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ada di mana aja sih? Boleh dilihat di sini untuk pariwisata S1 dan negeri itu cuma ada di Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Udayana. Di Universitas Brawijaya, khususnya pariwisata itu masuk ke dalam Fakultas administrasi dan jurusan administrasi bisnis, sehingga pariwisata kita itu lebih mempelajari ekonomi kreatif dan bisnis-bisnis digital dibanding budaya, walaupun ada budayanya cuma lebih kuat untuk perbisnisan. Sementara di UGM dan Udayana, setahu saya mungkin masuk ke FIB. Untuk di UI itu adanya program vokasi, dan S1 lainnya tuh lebih banyak di swasta. Ada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, ada yang di Yogyakarta, dan lain-lain. Prospek kerja lulusan program studi pariwisata dapat bekerja sebagai pemandu wisata, hotelier, pengusaha akomodasi pariwisata, event organizer, pengelola tempat wisata, travel blogger, industri makanan dan minuman, konsultan pariwisata, industri penerbangan, dosen, pemerintahan, pelayaran, manajemen restoran, penyelenggara konser, festival, dan pameran.
karakter yang dibutuhkan oleh mahasiswa pariwisata. Yang pertama ada observan, ada independen, berwawasan luas, senang melakukan riset, keterampilan komunikasi, keterampilan interpersonal, bisa bekerja sama dengan tim, dan mampu beradaptasi di lingkungan baru. Lalu jalur masuk apa aja sih yang bisa, kalau kita mau milih pariwisata? Yang pertama di PTN seperti di UB, UGM, dan Udayana, ini untuk program S1-nya, itu ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Untuk STP atau Sekolah Tinggi Pariwisata lainnya itu ada SBMPTNP atau seleksi bersama, dan SMMPTNP mandiri. Untuk Akademi Pariwisata atau S1 Pariwisata swasta, biasanya jalur masuk dan jenis tes ditentukan sendiri oleh kampus terkait, begitu juga dengan program-program vokasi. Selanjutnya ada fakta unik jurusan pariwisata. Yang pertama, tidak hanya belajar seputar destinasi wisata, tetapi berbagai manajemen pelayanan pun dipelajari, mulai dari manajemen komplain, manajemen spa, manajemen pendapatan, dan lain-lainnya. Jadi kalau di Universitas Brawijaya sendiri, pariwisatanya itu kita tetap ada hitung-hitungan ya, tetap ada berbisnisnya. Yang kedua, di beberapa universitas, jurusan pariwisata disertai dengan ekonomi kreatif, sehingga ada pelajaran seputar bisnis termasuk matematika bisnis. Organisasi yang dapat diikuti yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia atau HMPI. Anggota HMPI berasal dari mahasiswa jurusan pariwisata di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Pariwisata di masing-masing universitas. Lomba yang dapat diikuti jurusan pariwisata ada pembentukan media kreatif seperti video promosi pariwisata, short movie pariwisata, poster, hingga fotografi. Ada lomba bisnis kreatif di bidang pariwisata, lomba di bidang hospitality, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pariwisata, budaya, dan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi di line dengan ID yang tertera pada layar. Terima kasih.